Sehingga hari ini kita boleh diberi kesempatan hari ini untuk bertemu lagi dalam ibadah bersama-sama. Ya, masih kurang lengkap ya, karena ada beberapa teman kita seperti Aileen sakit, Nova sakit, Jessica, Jesselyn nggak ada, Terence nggak ada. Ya semuanya kita bisa bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu. Ya, yang pertama kali datang onset juga bersyukur. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Oke, kita akan sama-sama. Lo semua nanya ya, jawab dengan jujur. Kalian ini kalau hari Minggu ketemu sama teman gini, senang apa enggak? Senang, ya. Kita senang ketemu sama teman, ketemu sama gurunya sekolah minggu ya. Lalu ini juga merasa, waduh kalau hari Minggu ketemu sama anak-anak dari Madya TR ini sungguh membuat proses lebih semangat karena ketemu dengan kalian semua ya. Ini adalah kebaikan Tuhan kalau kita masih bisa ketemu. Kita pujikan It's Good to See You. Cita, lagunya seneng. Jadi nyanyinya juga harus semangat ya. Saya pengen dengar suaranya laki dan perempuan. Ini yang laki ada Losoferik, jadi bisa dibantu sama Losoferik. Jadi pertama ini yang nyanyi yang laki-laki dulu ya, kaum pria dulu. Setelah itu nanti disambung dengan yang wanita. Wanitanya perempuannya ada Losume sama Losodiopi. Oke. Yang laki-laki ya. Masuk dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam putra-Mu yang hidup di Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih dipertemukan oleh teman-teman kami dengan guru-guru kami boleh datang beribadah, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya setiap kami benar-benar bisa menyerahkan setiap telinga kami, pikiran kami, hati kami sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah hari ini kami bersungguh-sungguh dan biarlah dari memuji Tuhan kami boleh dikuatkan. Dari belajar firman Tuhan kami juga boleh dikuatkan dan dihiburkan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya hidup kami terus boleh dipimpin Tuhan dan setiap kami boleh belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Oke, leseme ada permainan. Oke, hai semuanya. Nah, senang melihat beberapa yang belum sempat datang terakhir, datang lagi. Rasanya, adikmu sudah pindah rasanya, pindah ke sana. Soalnya adiknya ikut kelasnya Kak Lia. Oke, nah kita akan main yang kalian harus ingat minggu lalu. Mungkin dari beberapa yang belum datang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita ada main tentang nama dan mereka suka warna. Namanya siapa? Mereka suka warna apa? Ada yang masih ingat enggak? Teman-temannya suka warna apa? Nah, ada yang masih ingat enggak? Yang di Zoom gimana? Masih ingat enggak teman-temannya yang di sini? Walaupun enggak lihat muka, mungkin kalian bisa kira-kira mengingat nama dan mereka kesukaannya warna apa? Ada yang ingat yang di sini? Tunggu. Jangan ini dulu ya. Nah, hari ini kita mainnya dengan warna, minta tolong lah Severik. Nah, kita ada jengga. Dipegang dua kalangan. Oke, pegang di bawahnya situ kalau Severik. Jadi ya yang dipegang pegangannya itu diangkat, bawahnya dilepas saja. Jadi diangkat itu. Nah, oke, caranya gini. Jadi kalian akan, jadi nanti diputerin ya, diputerin. Caranya, mungkin buat Jonathan sama Jovan yang nggak tahu, mungkin mau mesti ngambil kelihatannya. Jadi nanti satu orang kami bakal bilang, oke, menurut kalian siapa yang suka warna biru? Kalian sebutkan satu nama. Kalau kalian ingat nama itu dan benar, kalian tidak perlu mindahkan, ya. Kalian cuma tinggal passing it on, tapi pindahkan ke tempat yang, iya mau ngambil. Ya, untuk yang nggak datang minggu lalu, sorry, mau ngambil ini ya. Ya kita mulai dari sini aja lah, Severik dari Brandon. Minggu lalu kan kita mulai dari sana. Kita mulai dari Brandon. Oke? Jadi kalau kalian benar, ya kan? Untuk yang di Zoom, nah, yang di Zoom siapa aja nih? Pim Pom ini siapa Pim Pom? Pim Pom ini siapa? Pim Pom siapa Pim Pom? Tolong di Zoom. Hah? Aileen? Ada namanya Aileen juga? I don't know. You don't know? I don't know. Siapa Pim Pom? Ada di chat. Coba di chat. Nggak kelihatan. Nggak seming kalau di sini di chat. Oke, kok Pim Pom. Hai Kay. Oke. Jadi gini, tadi pikiran rencananya mau kalian team up. Jadi salah satu dari kalian team up dengan yang di Zoom, tapi kelihatannya agak susah. Jadi yang di Zoom lihat aja lah ya. Yang di Zoom lihat aja. Nanti kalau kalian misalnya kalian bisa menebak, kalian juga dikasih kesempatan untuk menebak. Nah, nanti yang di sebelah yang ngambil itu nanti Severik di sini yang ngambil. Jadi kalau kalian jatuh, salahkan Severik ya. Yang di Zoom ya. Oke, kita mau kenalan juga. Oh, Maureen ada temennya ya, namanya siapa?
Gaby. Oke, welcome ya Gaby ya. Oke, kita mulai dari Brandon. Oke ya. Jadi kami akan sebutkan. Menurut kamu kira-kira misalnya yang suka warna apa ya? Kamu sebutkan satu nama ya Brandon. Oke. Ini kira-kira mengingat-mengingat. Ada yang bisa ingat, ada yang bisa lupa. Buat kalian yang minggu lalu nggak datang nggak apa-apa. Tebak aja. Tebak aja random. Kalau siapa tahu benar. Ya toh? Hah? Tunjuk namanya, enggak bisa dong. Kita mau tahu namanya siapa, ayo. Kamu tunjuk ya bodoh ae. Nah, ayo, kamu harus tahu siapa namanya, ya kan? Kalau kamu tunjuk ya sama juga, kita enggak kenal, ya toh? Buat Gaby ya enggak apa-apa. Nanti kita yang satu pass on ya. Yang Gaby karena dia tamu, kita kasih kesempatan dia untuk lewat satu kali, ya. Oke? Oke, siap ya? Dari Brandon dulu. Oke. Siapa yang suka warna hitam? Banyak nih. Nggak boleh tunjuk. Oke, dari Brandon dulu. Brandon, kira-kira menurutmu siapa yang suka warna hitam? Kasih ke dia loh, Suferik. Nah, Suferik pegang satu, Brandon pegang satu. Hah? Siapa, Brandon? Nggak tahu. Oke, karena Brandon nggak tahu, dia lupa, diam. Brandon ambil salah satu dari situ, naikkan ke atas. Oke, buat kalian yang nggak tahu di sini, mungkin tunjukin dulu ya Suferik ya. Saya enggak. Buat yang di Zoom nggak kelihatan. Ya. Oke. Nah, oke. Bisa kelihatan? Bisa. Oke. Sip. Sekarang ke Matthew. Matthew. Siapa menurut tuh pegang? Brandon yang pegang sekarang gantian. Brandon pegang sama Matthew. Pegang sama Matthew. Matthew pegang satu Matthew. Ya, pegang satu gagangnya. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang Matthew tahu enggak siapa yang suka warna hitam? Hah? Siapa Matthew? Tolong, Mas Ferry. Nggak tahu kok, nggak tahu, nggak apa-apa. Cepat ya. Nggak tahu. Oh, Matthew nggak tahu rupanya. Ayo, boleh ambil. Matthew tidak tahu siapa yang suka warna hitam. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Oh. Oke, sekarang Matthew pegang satu. Jonathan dong, benar kan? Oke, Jonathan pegang satu, Jonathan. Oke, menurutmu siapa yang suka warna hitam, Jonathan? Nggak tahu. Hah? Tahu. Nggak tahu. Oke, ayo, banyak sebenarnya minggu lalu. Hati-hati. Oke, oper. Oke. Yo, ayo sekarang Jovan. Tebak aja Jovan. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Oke. Sebenarnya tebak aja, siapa tahu benar ya tuh. Nggak tahu nama temennya masalahnya ya. Itu yang kedua. Ada yang tahu mukanya siapa tapi nggak tahu namanya. Nah, yo. Bingung. Oke. Hati-hati. Jatuh nih kayaknya. Hati-hati. Ayo. Kamu sudah nyerah kelihatannya ya. Ini udah lupa ya siapa temennya yang suka warna hitam. Banyak loh yang suka warna hitam kemarin. Oke, Gwanet sudah naruh ke atas tuh Gwanet. Oh, cepet banget. Sekarang Stiviana siapa? Nabila. Benar, Nabila. Sekarang kamu cuma tinggal ini aja. Kamu enggak usah ngambil, pindahin. Ke tempat Rebecca dulu. Belakang dulu, baru ke depan. Iya. Oke, yuk. Ya, Rebecca. Warna hitam tetap. Siapa suka warna hitam? Reiso. Rey, benar nggak Rey? Benar. Iya benar.
Coba bohong, bener. Bener. Ada dong. Kami punya contekannya dari minggu lalu, jangan salah. Jadi enggak bisa bohong ya. Jadi Reso benar. Beber siapa gue? Ntar mikir dulu, oke. Karena kami punya rekamannya minggu lalu. Kalau kalian dengerin di YouTube, kalian bisa dengerin lagi. Siapa? Beber. 1, 2, oke, ambil. Ayo, hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Ada yang bantuin rupanya. Ayo. Oke, sekarang. Iya. Jere sekarang Jere. Ayo. Siapa yang suka warna hitam? Jere. Hah? Siapa? Ivana suka warna hitam? Benar. Oke, terus. Oke. Oke, sekali lagi ya. 1 kali lagi. Kita mulai dari sini. Iya dong. Kita mulai dari sini dong. Gantian dong. Kasihan mereka deg-degan terus. Sekarang gantian sebelah sini dong. Lebih dedek ya. Kenapa? Siapa yang di Zoom kenapa? Kenapa yang di Zoom? Wesley ya? Oh, itu ada Terence, ada Yan. Oke, ayo. Bisa? Lagi disusun. Jadi kalian ingat-ingat kira-kira kalian yang di sini sama kalian yang di Zoom, kalian perhatikan teman-temannya. Kira-kira menurut kalian teman-temannya ini suka warna apa ya? Gitu. Kira-kira kalau kalian lihat ingat-ingat kemarin. Ingat-ingat. Oke, kita coba yang di Zoom deh, yang di Zoom dulu. Ya, setelah itu berarti kalau yang di Zoom kan berarti Kak Ferik yang ngambil ya. Oke. Kalau saudaranya Kak Ferik. Oke, kita coba 1 orang yang di Zoom. Kalian mau pilih siapa? 1 orang yang di Zoom. Siapa yang di Zoom? Kita pilih ya. Tadi yang pertama kali masuk tadi Wesley. Oke, Wesley ya. Wesley kamu jawab ya Wesley. Oke, sekarang tadi hitam. Siapa yang suka warna biru? Yang tahu? Diam. Oke, Wesley. Siapa yang suka warna biru Wesley? Langsung Ferik kesini, langsung Ferik. Siapa yang suka warna biru Wesley? Tahu nggak? Wesley? Ya, Apakah kamu tahu siapa yang suka warna biru? Dari minggu lalu punya? Hah? kalau nggak salah Clive deh. Clive. Apakah benar Clive? Iya. Benar, ya benar. Sekarang ke Audrey. Oke, Audrey. Siapa yang suka warna biru? Michi. Benar, nggak usah ambil. Kamu yang pass on. Hati-hati. Oke, nah, Michi benar biru. Michi biru. Catatannya kami biru. Oke, siapa Sheila? Siapa? Ayo Sheila. Ayo. Siapa Sheila? Banyak ini yang suka biru nih. Siapa? Lionel. Ya, bisa benar. Dia suka biru muda, bisa. Oh, lumayan nih. Ayo. Iya, benar. Benar, Ilime, Kak Mei. Oke, you don't know? Oke. Kita lihat.
Iya, Cece nggak apa-apa lah, sudah kasih WC. Ayo, Christian, siapa Christian? Oh, dia menyerah langsung, Christian. Dia langsung mengambil karena dia nggak tahu. Ya, ayo. Oke, sekarang ke Reso. Reso juga nggak tahu, langsung ngambil juga Reso. Hati-hati, Re. Hati-hati. Ini kenapa ngambil bawah semua? Enggak lah. Oke, kita lihat Leo. Oke, kita lihat Leo. Dipegang dua tangan, Re. Oke. Loh, Leo ternyata juga tidak tahu, teman-teman. Oke, kemarin. Hehehe. Hati-hati. Loh, pegang, kamu tahan. Siapa yang suka biru? Iya, benar. Kamu kasih ke orang. Kevin. Waduh, ayo. Siapa Kevin? Pegang satunya Mauren. Kamu tahu nggak? Siapa? Kevin. Rebecca. No. Rebecca bukan biru. Ambil. Hati-hati. Oke, sekarang ke Kenny. Habis dari Kenny ke Jere ya. Jere baru maju ke depan. Oke. Yuk. Kenny juga nggak ingat. Siapa Ken? Yang biru. Ya langsung. Oke, Jere tadi sempat ngomong nggak? Belum ya Jere tadi ya? Jatuh di Jere ya? Jere. Kamu tahu yang suka warna biru siapa nggak? Iya benar. Sekarang kamu kasih ke Nabila. Ya, ayo Nabila, ayo. Ayo Nabila. Ayo Nabila. Ayo Nabila. Ayo Nabila. Oke. Kamu enggak tahu siapa yang suka warna biru? Ayo. Shh. Hati-hati. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Jere, jangan ketawa, Jere. Ayo banyak nih yang suka biru nih. Loh, siapa? Tadi akhirnya kamu enggak bisa? Oke, sekarang kasih ke Rahel. Rahel juga enggak ingat siapa yang biru. Iya, di Zoom ada di Zoom. Di Zoom masih ada. Hati-hati. Aduh, deg-degan ya. Yang di onsite deg-degan, yang di Zoom biasa aja. Biasa aja. Di Zoom. Kalian heboh banget. Tuh lihat itu. Sudah mulai miring. Jangan miring. Ayo, yang mana? Hah? Alala, ayo yo. Ini belajar mentalnya masih diajar.
Ayo, bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Ayo. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Ayo dong. Bisa, tuh. Lihat. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Bisa, bisa. Bisa. Bisa, sedikit lagi. Masih nyantol ya? Oke. Kejap. Oke. Ya udah. Cukup dulu untuk saat ini. Sampai sini. Itu ada yang jatuh amplopnya. Ya. Sudah, ya, cukup dulu minggu ini ya. Deg-degannya sudah cukup. Nanti lagi ya. Oke, minggu depan kita lihat yang lain lagi ya. Oke. Untuk minggu ini cukup dulu deg-degannya. Sudah ini ya, nervous duluan. Sebenarnya paling enak kalian awal-awal enak toh? Nah, dapat deg ya. Ya, Rafa tenang dia sudah. Oh, untung nggak sampai sini katanya. Rafa, ya Rafa ya. Oke, ya udah. Langsung Yogi. Ya. Ya. Gaby juga bingung kali dia. Untung nggak kena ya Gab ya. Oke, senang ya sudah bermain. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Ya, mulai. Ya, biar nyanyi. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, berfirman ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Sekali lagi berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Saya serahkan sama Losemi untuk memimpin doa sekalian firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita bisa bertemu dengan teman-teman kami di sini Tuhan. Kami juga bisa bermain bersama. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya mendengar. Biarlah setiap dari kami, hati kami pun Engkau siapkan. Sehingga kami bisa mengerti Tuhan, apa arti daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu saja yang bertumbuh di dalam hati setiap dari kami Tuhan. Satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, kita mengingat kembali. Sebentar. The Story. Benar, seri kita hari ini
Dari the story. Nah, apa artinya the story? Ada yang tahu nggak? Jadi the story itu artinya adalah cerita atau perumpamaan. Jadi buat teman-teman yang baru datang hari ini, baru join untuk seri kita sudah ada berapa minggu ini kita menceritakan tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu suka sekali menggunakan perumpamaan atau cerita. Dan biasanya perumpamaan atau cerita yang dipakai adalah sesuatu yang berhubungan pada saat itu. Pada zaman Tuhan Yesus bercerita. Nah, dan akhirnya ceritanya itu, perumpamaan itu dipakai untuk menjadi jembatan. Untuk akhirnya orang-orang memahami kebenaran tentang siapa itu Allah. Tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk teman-teman yang sudah selama ini ngikutin seri ini. Ingat gak? Kita perumpamaan kita apa aja? Ayo, yang pertama. Ingat gak? Tanah. Ya, jadi tentang apa? Penabur. Benar, ada empat benih. Ya, oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, lalang di antara gandum, ya, yang menceritakan tentang bagaimana kita hidup di antara di dunia ini, ya kan? Nah, di mana akhirnya lalang juga tumbuh. Nah, yang ketiga, minggu lalu, biji sesawi dan daging. Ingat tak tentang apa biji sesawi dan daging? Minggu lalu kita cerita tentang apa? Inside out. Nah, hari ini kita akan cerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, sebelum kita cerita, kami mau kasih ilustrasi dulu. Weh, merucut. Nah, ada yang tahu ini apa? Guling gitu. Kalian semua waktu kecil pakai guling. Ini kami pinjam gulingnya ponakan ini. Nolong sedikit. Nah, kami punya cerita. Jadi kami itu punya teman. Teman kami dulu tuh dia suka sekali bawa ini gulingnya. Nah, kalau kalian lihat ya, gulingnya ini kan kalau sudah lama-lama kan juga jadi ini sudah gepeng gitu. Udah gepeng gitu. Sudah enggak ini lagi. Udah gitu juga sudah mulai dia punya apa namanya kan sudah karena sering cuci, sarungnya juga sudah mulai kusam, ya kan? Nah, kami dulu punya teman. Nah, waktu itu traveling. Tiba-tiba kami lihat dia punya guling kayak gini. Itu sampai habis, sampai benar-benar kapuknya sudah enggak ada. Udah gitu ininya juga sudah benar-benar sudah enggak tahu bentuknya kayak gimana lah. Tapi dia itu dibawa kemana-mana. Jadi waktu kita pergi, dia bawa. Sampai tanya, kamu ngapain bawa ini? Gitu. Nah, ini sudah dari kecil dia bilang, kalau aku nggak ada ini nggak bisa tidur, dia bilang. Kakak bilang, loh kenapa kamu nggak ganti? Kan ganti yang baru, kan ada yang baru kan? Kalau kayak gitu kan enak juga kalau baru. Dia bilang, nggak bisa. Pokoknya mesti yang kayak gini. Dia katanya dulu pernah sekali, mamanya itu coba ganti. Kan dipikirnya, wih udah jelek banget kan, udah kucel gitu kan. Ini masih mending gitu. Kalau dia punya bener-bener, aduh udah parah deh. Pokoknya sudah enggak ada kapuknya gitu. Jadi benar-benar sudah kempes-pes gitu. Katanya dia coba mamanya ganti. Oh dia marah-marah dia bilang. Mama ini dia bilang pokoknya aku mau yang itu dia bilang. Jadi dia benar-benar tahu dia bilang. Loh, aku bilangin kalau kamu tak ganti sing lain misalnya bentuknya gini, tahu enggak dia bilang. Tahu, aku udah tahu dari bentuknya kayak gini. Wah, kami bilang luar biasa banget ya. Jadi sampai begitu berharganya. Jadi buat dia bukan mau diganti dengan value yang lain, dengan nilai yang lain, tapi dia lihat bahwa ini sangat berharga buat dia. Karena apa? Karena itu dari kecil sudah menemani dia. Iya. Jadi itu sesuatu yang dia kenal dari kecil. Jadi sesuatu yang dia selalu pakai dari kecil. Nah, yang kedua, kami dulu juga punya anting-anting kan? Kita cewek-cewek anting-anting pakai anting. Nah, kami punya anting-anting emas kan. Dan sekali waktu anting-antingnya itu hilang. Wah, karena waktu pakai baju kadang-kadang kan kekait atau apa kan lepas gitu kan. Kita cewek-cewek mungkin bisa relate kali ya. Kalau cowok-cowok mungkin mikir apa ya. Tapi kita lihat, loh, kalau emas hilang gimana? Ya dicari itu, gitu. Bisa dimarahin mama kalau nggak dicariin kan. Jadi kalau emas hilang kan harus dicari kan. Nah ya, kami waktu itu nyari mati. Kenapa Bang? Bukan karena kami sayang sama ininya, tapi karena itu tuh harganya sangat mahal.
Kalau misalnya hilang, waduh bisa mati, bisa dimarahin, disemprot mama gitu ya. Untuk waktu itu ketemu gitu loh. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang pertama kalau kita lihat tadi guling, apa? Dia dianggap berharga karena dia anggap bahwa dia kenal dengan guling itu. Yang kedua waktu Kak Mei bilang anting-anting Kak Mei apa? Karena apa? Kak Mei berharga bilang apa? Karena value-nya. Karena ada nilainya. Ya kan? Karena emas kalau sekarang dibilang bahwa emas sesuatu yang berharga. Ya kan? Semua pasti berusaha cari emas, ya kan? Apalagi emas makin lama semakin naik harganya. Nah, kamu jadi semakin bahasa, oh ya ini penting sekali. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan itu. Dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayo kita baca buka sama-sama dari Matius 18. Bagi yang nggak punya Alkitab atau Alkitab, boleh pinjam, di situ ada Alkitab 1. Yang di Zoom juga sama ya. Ya kita buka sama-sama. Dari Matius. Salah. Kami buka aplikasi. 18. Matius 18 ayat 10 sampai 14. Ini bisa sama-sama sama Koko? Ya. Oke. Jadi ada? Oke. Oke, semua sudah? Oke. Kita baca sama-sama ya. Matius 18, sudah? Ayat 10 sampai 14. Ya, 10. Oke, yang di Zoom juga ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu membawa wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, jika seseorang mempunyai 100 domba dan seekor di antaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Nah, coba kita lihat ya. Apa yang kalian ketahui tentang domba yang hilang ini? Ayo. Kita pakai whiteboard nih, sudah lama kita tidak pakai whiteboard. Ayo, apa yang kalian ketahui tentang domba yang hilang? Dia domba, oke. Apa lagi? Yang di Zoom juga boleh ya. Apa? Kalau tadi dari baca itu apa kira-kira? Domba seperti kita anak-anak Tuhan, oke. Oke, terus yang lain? Oke, apa? Dari tadi baca dari ayat 10 sampai 14, apa? Gimana? Waktu itu ada kejadian tentang domba, apa-apa? Ayo. Apa? Apa yang diketahui tentang perumpamaan tentang domba yang hilang? Gimana? Kalau kalian baca ini ya, kalau kalian baca perikop tadi, baca ayat tadi, 10 sampai 14. Apa yang langsung ke, langsung, oh iya ini ya, gitu. Apa? Selain domba, yang pasti domba ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa Miji? Hah? Apa? Apa? Jalan yang salah dibawa ke jalan yang benar. Oke, yang lainnya? Yang lain apa? Apa lagi? Ayo kita diskusi, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Namanya kita sama-sama belajar, ya kan?
Gembala itu ya, gembala itu Tuhan. Terus kita yang anak-anak Tuhan ini yang berdosa. Ya. Ya, kita yang berdosa. Oke. Terus yang lain. Tuhan tidak meninggalkan kita. Oke, ada lagi? Ada lagi tambahan yang lain? Ada? Ada Christian sama Riso mungkin? Kelihatannya lagi diskusi, bagus itu. Boleh, diskusinya apa tuh? Boleh tuh, diskusi apa? Tentang domba yang hilang? Tentang apa domba yang hilang? Diskusinya. Ya? Ada lagi? Nah, sekarang gini, untuk kita tahu tentang domba yang hilang, kita kan juga mesti tahu gitu kan, apa sih hubungannya dengan domba yang hilang dengan kerajaan Allah. Nah, kita mesti tahu konteksnya, kita mesti tahu backgroundnya, latar belakang, ya kan? Kan kalau mikir, ini kok tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong kayak gini, pasti kan ada sebabnya, ya kan? Ada akibat, ada sebabnya. Nah, kita lihat sebelumnya Tuhan Yesus itu kenapa kok bisa ngomong tentang ini. Kita baca di Matius 18 ayat 1. Nah, kita naik. Ya, untuk kita tahu, kita mesti tahu dulu. Kira-kira Tuhan ini ngomongin apa gitu kok sampai ngomongin tentang domba yang hilang. Kita baca di Matius 18 ayat 1 ya. Gini bisa teman-teman? Ya. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ingat nggak kita minggu lalu ngomongin tentang kerajaan surga? Ada ingat nggak apa itu? Apa itu kerajaan surga? Dalam kiri kita, yang ini? Siapa? Apa? Kerajaan surga itu kita. Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Ayo. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Ayo teman-teman, bantu temannya. Kerajaan surga itu siapa? Yang di Zoom mungkin, ada yang ini, Zoom? Mungkin ada yang nyatet? Ya, luar biasa kalau ada yang nyatet. Ada yang nyatet? Minggu lalu? Tidak ada. Oke. Tidak ada, ternyata tidak ada yang nyatet. Jadi apa ini? Ada yang bilang, Nabila bilang bahwa kerajaan surga itu kita. Yang lain gimana? Bingung semua tampangnya. Kerajaan surga itu siapa? Siapa kerajaan surga? Apa itu kerajaan surga? Ya, kerajaan surga atau yang dibilang Nabila benar, bahwa itu adalah kita semua. Kita yang percaya pada Tuhan. Jadi bahwa kerajaan surga itu bukan suatu gedung ya, ingat ya. Jadi bukan suatu bangunan. Tapi setiap dari kita, Lause dan kalian semua. Dan pada saat itu untuk mereka yang mengikuti Tuhan. Ya kan? Bahwa kerajaan surga adalah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Untuk kita itu semakin menjadi besar oleh karena Tuhan. Oke, kita lihat lagi ya. Setelah dari situ, dia menjelaskan tentang bahwa siapa yang paling besar. Ya toh? Jadi kalau kita lihat, kalau bilang terbesar itu kayak misalnya kayak apa? Yang terpenting, ya kan? Terus yang terhebat. Benar nggak sih? Kalau kita ngomong yang terbesar pasti ke arah sana. Paling terkenal. Paling berharga. Benar nggak? Kalau ngomong yang terbesar kayak gitu nggak? Benar nggak? Enggak? Ya? Boleh direspon? Ya, enggak? Iya, oke. Nah, kita lihat tanggapan Tuhan Yesus apa? Kalau kalian baca di bawah dia bilang apa? Dia bawa apa? Manggil anak kecil. Dia manggil orang anak kecil, satu orang anak kecil. Ya toh? Nah, kalau kita lihat kondisi waktu itu atau backgroundnya pada zaman itu, anak-anak kecil atau wanita itu dianggap sebagai second class citizen. Jadi enggak kayak kita sekarang, gitu. Kalau kita sekarang kan semua sama. Tapi pada saat itu, pada zaman itu,
anak-anak kecil itu dianggap sebagai second class citizen. Tahu kan, berarti kalau second class berarti kan hitungannya dia di bawah statusnya. Di bawah statusnya di bawah apa? Di bawah pria biasanya. Jadi anak-anak kecil sama wanita itu dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang statusnya di bawah. Jadi kalau misalnya kita bilang yang tadi terbesar itu sebagai orang yang apa? Terpenting, terhebat, terkenal atau berharga. Anak kecil pada zaman itu dianggap berharga enggak berarti? Tidak gitu ya. Jadi pada saat itu, hitungannya pada waktu itu, zaman itu, konsepnya kalau kita bilang terpenting, terhebat, terbesar, anak kecil itu enggak masuk dalam hitungannya. Jadi enggak connect gitu. Jadi mereka tuh pasti bisa ngomong terbesar, terhebat, berharga, siapa yang dianggap pada saat itu? Pada saat itu siapa? Hah? Imam-imam besar, benar. Imam-imam besar. Yang hitungannya mereka sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi pada saat itu, hitungannya anak kecil, wanita, itu bukan dianggap yang terhebat. Tapi mereka dianggap orang yang second class. Jadi maka itu murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga bingung kenapa kok pakai anak kecil. Nah, kita lihat jawabannya lagi ya. Baca di ayat 3-5. Lalu berkata Tuhan Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, inilah salah satu yang Tuhan coba untuk jelaskan tentang konsep ini, tentang bagaimana anak kecil ini dianggap berharga lewat perumpamaan domba yang hilang. Nah, kalau kita lihat domba yang hilang, dengan Tuhan Yesus bilang bahwa ada 100 domba. Oh, kalian masih mikir, wah 100 domba banyak ya? Benar enggak? 100 domba banyak? Enggak. Banyak enggak? Enggak banyak. Oh, satu tempat ini enggak bisa 100 domba. Sesak di sini, ayo. Coba, banyak enggak? Lumayan banyak hitungannya. Tapi kalau pada zaman itu enggak. Jadi pada zaman itu, kalau pada seorang gembala mempunyai 100, berarti hitungannya orang gembala ini enggak terlalu kaya, tapi juga enggak terlalu miskin. Tapi dia juga enggak bisa untuk meng-hire atau dia mau untuk bayarin orang untuk mengembalakan dombanya. Jadi dia sendiri harus yang mengembalakan domba-domba itu. Nah, otomatis pada saat dia mengembalakan domba-domba itu, dia kenal satu persatu dombanya. Jadi dia sendiri yang mengembalakan, jadi dia pasti tahu dong, karena dia kenal semuanya dah. Kayak sekarang di sini, oh kami juga kenal satu-satu. Sama dengan gembala itu. Jadi dia mengenal satu persatu daripada dombanya. Mungkin ada yang titiknya di mana, mungkin ada yang kurang di mana. Tapi karena dia yang mengembalakan sendiri, dia yang ngurusin sendiri, jadi maka dia tahu. Ya kan, sama seperti kalau kalian misalnya punya binatang peliharaan. Kalian akan tahu kan binatang kalian gimana. Ya toh, misalnya bulunya yang mana segala macam kalian tahu. Nah, sama dengan gembala. Gembala ini dia mengenal setiap daripada domba-dombanya. Jadi kalau kita lihat bahwa gembala ini bukan hanya dia melihat ini sebagai aset, ya kan? Kita lihat, oh domba-domba ini nanti bisa dijual gini-gini. Enggak. Tapi dia lebih dari itu. Dia mengenali satu persatu daripada dombanya. Makanya waktu satu itu hilang, waktu satu dombanya hilang, dia mencari, bayangin kalau kita mikir ya, kan kamu masih ada 99, ya kan? Kalau satu hilang masih ada 99, masih lebih banyak kan? Kenapa kamu kok enggak ngurusinnya 99? Kenapa kok kamu cari yang satu? Kenapa menurut kalian dombanya itu? Kenapa gembalanya itu melakukan itu? Benar, karena dombanya itu sama berharganya dengan yang 99. Ya kan? Jadi dibilang bahwa domba yang hilang, jadi dibilang bahwa kita yang manusia yang berdosa, kita yang tersesat. Benar, ada suatu saat domba itu mungkin tersesat dan hilang. Tapi gembala
Jadi dia bilang bahwa gembala itu adalah Tuhan kita, gembala agung itu adalah Tuhan. Jadi bilang kalian juga ada bilang bahwa gembala itu adalah Allah. Benar, gembala itu adalah Tuhan. Dia melihat yang satu ini walaupun hilang, tetap berharga. Karena satu ini sama berharganya dengan 99 yang lainnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana bahwa domba ini aja yang satu ini begitu berharga. Jadi makanya Tuhan juga mau ngomong, makanya kan dibilang bahwa seperti anak kecil. Jadi kan di bawah itu kan dibilang juga kan di ayat 10. Dibilang bahwa seperti anak ini kecil ini juga, mereka itu juga berharga. Kalau kita lihat seberapa berharganya mereka. Dibilang bahwa seberapa berharganya anak kecil. Sampai dibilang layak menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kita lihat pada saat itu konsepnya bagaimana. Tuhan Yesus lihat anak kecil bagaimana? Orang yang tidak dianggap, ya kan? Benar kan pada saat itu anak kecil tidak dianggap. Tapi walaupun dia tidak dianggap atau second class citizen, tapi di mata Tuhan anak kecil ini berharga. Tapi kalau di mata orang pada zaman itu, anak kecil dianggap apa? Dianggap tidak berharga. Orang yang berharga, orang yang hitungannya dianggap layak adalah orang yang apa? Berprestasi. Ya kan? Orang yang hidup kudus. Orang yang dikagum-kagumi banyak orang. Bahkan orang yang melakukan semua hukum Taurat. Itu yang dibilang bahwa mereka sebagai orang yang terhebat. Nah, sama kalau kita lihat juga dengan domba yang hilang. Ya toh? Domba yang hilang apa? Direndahkan. Soalnya dibilang bahwa mereka ini domba yang hilang gitu kan. Ngapain dicari lagi? Kan ada 99. Jadi dianggap domba ini adalah domba yang dianggap remeh. Ya kan? Tapi kita lihat sekali lagi bagaimana Tuhan melihat itu adalah sebagai apa? Yang berharga. Orang lain kalau kita lihat bahwa kamu harus berani rohani. Kamu harus bisa ditinggikan oleh orang lain. Itu menunjukkan kamu punya value, kamu punya nilai. Tetapi di mata Tuhan, apa yang dibilang? Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Ya toh? Tuhan tidak melihat seberapa bagusnya kita. Tapi Tuhan melihat kita sebagai anak yang dikasihi. Jadi kita berharga bukan karena siapa kita di mata orang lain. Kalau kita lihat di mata dunia, yang dianggap berharga apa? Sekarang ini. Kalau kita berprestasi, oke, apalagi? Kaya, oke, apalagi? Good looking, that's true, ini true. Nah, definisi good looking pun juga apa? Ada definisinya juga ya kan? Definisinya dari good looking apa? Ada yang bilang kurus lah, ada yang ini ya. Ya enggak? Apalagi? Good looking, berprestasi, apalagi? Punya uang. Hah? Pintar. Oke, apalagi? Apalagi? Hah? Selebgram, ya. Selebriti, selebgram, ya. Atau sekarang seleb YouTube ya. Seleb YouTube apa? YouTuber. YouTuber ya, YouTuber, hah? TikTokers. Itu yang dibilang bahwa kalau dilihat sekarang dunia apa? Lihat itu ya. Bahwa bahkan tadi bilang good looking pun juga punya standarnya manusia. Ya kan? Kalau kalian lihat good looking itu lucu banget. Kalau kita lihat sekarang apa? Good looking apa? Masih kurus kayak orang Korea. Bener nggak? Raja cantik, putih. Ya toh? Tapi sebenarnya kami dulu pernah pergi ke Cina, ada satu suku. Sukunya ini, tahu nggak? Orang hitam. Dia bilang, kamu semakin hitam, semakin paling cantik, dia bilang. Jadi kalau di sana, di suku itu, kamu semakin paling hitam, nomor 1. Wah, kami bilang seneng juga ini di suku ini. Kami rasa bisa ya. Karena kami kan nggak putih. Jadi kalau kayak putih kayak Rebecca gini, jelek dianggapnya. Di sana di suku itu ya, di suku itu. Jadi kalau dia bilang, jadi tanyain siapa yang paling cantik di sana, ditunjukin orang yang cewek yang paling hitam. Gitu bang. Wah, keren juga ya caranya. Jadi kalau kita lihat standarnya kecantikan pun juga berbeda-beda. Ya, tuh Thailand ada yang panjang. Ada yang bilang, tapi kebanyakan sekarang kita lihat apa? Standarnya untuk orang tubuh good looking apa? Harus kurus seperti cewek Korea, ya toh.
So ini tinggi, langsing set, putih, ya toh. Kami sudah pass through itu, ya. Nggak masuk itu sudah pasti. Ya kalau kayak gitu ya. Tapi kita lihat, itu loh, itu yang dianggap orang di luar. Itu cara mereka menilai. Bahwa kamu berharga, kamu mesti punya uang, mesti punya prestasi, mesti good looking, bisa terkenal, pintar, segala macam. Itu yang dilihat orang di luar. Tetapi Tuhan bukan melihat itu. Bukan yang dilihat itu sama Tuhan. Tuhan melihat bahwa Tuhan membentuk setiap dari kita. Setiap dari kita itu adalah suatu hal yang berharga. Bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tetapi karena siapa Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan. He is the author of our life. Jadi pada saat dia menciptakan setiap dari kita, dia melihat bahwa setiap dari kita berharga di matanya. Dia melihat bagaimana setiap dari kita ini adalah suatu ciptaan yang begitu besar. Dia begitu mengasihi kita sampai akhirnya dia mau mati di atas kayu salib untuk kita. Segitu berharganya kita. Bayangkan, dia adalah Tuhan Allah. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia mau mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berrelasi dengan Tuhan kita. Supaya kita berrelasi kembali dengan gembala kita, yaitu Tuhan kita. Nah, sekarang kami mau tahu, kalau kalian merasa bahwa Tuhan berharga, bagaimana kalian melihat setiap dari kalian sendiri? Kami mau kalian renungan. Coba kita sama-sama, sekarang kalian coba untuk renungkan. Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan bahwa kita berharga. Tapi kami mau tanya setiap dari kalian. Apakah kalian merasa bahwa kalian berharga di mata Tuhan? Siapa menurut kalian di mata Tuhan? Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Apakah kalian melihat bahwa kalian ini adalah manusia yang tidak bisa apa-apa? Atau kalian melihat bahwa aku ini nggak good looking? Atau aku ini gagal, atau aku dari keluarga yang tidak benar, atau aku selalu melakukan hal-hal yang tidak benar, atau aku bahkan punya pikiran-pikiran yang tidak benar, aku bahkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah kalian merasa begitu? Apakah kalian melihat setiap dari kalian sendiri sebagai orang yang tidak berguna, atau orang yang tidak layak? Tuhan bilang pada kalian, bahwa kalian adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat bahwa apa yang Tuhan sudah ciptakan itu bukan suatu kecelakaan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan untuk setiap dari kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau untuk meresponi Tuhan? Apakah kita mau untuk percaya kepada Tuhan? Pada saat kita bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau, we are loved by you. We are precious. Coba kalian bilang kepada di sini, Tuhan, I am precious in God's eyes. I am precious in His eyes. Kami sendiri juga kalau melihat mata dunia, kami sendiri juga pasti jauh. Cantik juga enggak, kurus juga enggak. Banyak sekali kekurangan. Kami sendiri juga pernah merasakan di hal itu. Bahwa ternyata mengikuti standar dunia itu capek. Capek sekali. Sangat capek pada saat kita harus mengikuti apa yang mau. Pintar juga enggak, kaya juga enggak, kurus juga enggak, cantik juga enggak. Capek sekali, capek. Pernah kami ngikutin itu semua. Mencoba diet tapi gagal berkali-kali. Naik turun. Tapi akhirnya pada waktu kami menyadari bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Itu mulai pelan-pelan Tuhan bukakan bahwa kami sendiri, identitas kami itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Karena Dia, makanya kami ada di sini. Kami bisa di sini itu bukan karena kami, itu karena Tuhan sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau menaruh kepercayaan kalian kepada Tuhan kita yang begitu besar?
dan begitu mengasihi kita, yang menganggap setiap kita berharga. Atau apakah kita mau menaruh kepada standar dunia? Mari kita berdoa ya. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengatakan, Engkau mengatakan kepada kami berharga. Tuhan, kami mau percaya kepada kata-kata itu Tuhan, bahwa kami itu sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dikatakan dunia, bukan berdasarkan standar dunia Tuhan, tapi berdasarkan Engkau Tuhan. Engkau seperti domba, Engkau mengenali setiap daripada domba-dombamu, karena Engkau menganggap mereka berharga. Kami pun juga sama Tuhan, kami adalah domba-dombamu Tuhan. Engkau mengenal setiap dari kami satu persatu. Engkau bahkan tahu Tuhan, apa isi hati kami saat ini Tuhan. Orang kiri kanan kami tidak ada yang tahu, orang tua kami tidak tahu. Bahkan Lausup juga tidak ada yang tahu. Tetapi Engkau mengetahui setiap dari kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan semua yang kami punya Tuhan. Tuhan, kami mau mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, karena Engkau menganggap kami berharga. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sebagai Allah mau mati untuk kami Tuhan. Kami sendiri tidak layak, tapi Engkau sendiri yang melayakkan kami. Tuhan, terima kasih bahwa kami berharga. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi kami berharga karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau menciptakan setiap dari kami bukan karena kecelakaan. Engkau menciptakan setiap dari kami karena Engkau punya suatu rencana yang besar untuk setiap dari kami. Dan kami berdoa buat setiap dari kami Tuhan, untuk kami bisa benar-benar Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami untuk percaya pada Engkau Tuhan. Banyak hal yang pasti kami pada saat kami menjalani, kami tidak tahu Tuhan kemana. Tapi Engkau bantu kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aha kita hari ini kita ambil dari Matius 18 ayat 14. Nah, jadi dibilang apa Pak? Bahwa demikianlah juga Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi Tuhan itu tidak mau ada yang hilang. Tuhan mau untuk semua yang berharga di matanya untuk kembali kepada Dia. Jadi Tuhan mengingat satu persatu, tidak ada satu pun yang luput daripada kasih Tuhan. Oke, itu untuk pelajaran kita hari ini. Kembali pada masuk Yogi ya. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kita semua bahagia, kita semua bersyukur, kita semua bangga karena kita berharga di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Dan sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan beriman segala apa
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menciptakan kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang di luar, Engkau tidak melihat apa yang kami lakukan, namun Tuhan melihat apa yang ada di hati kami. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang membuat kami begitu berharga. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami juga bersyukur karena kami bisa membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan khususnya di sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, kita selesaikan ibadah pada hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Semuanya berdiri. Oke, capek ya, duduk terus, kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi Bapak terima kasih. Dan saya minta Lasoferik untuk tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur bila setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan biarlah setiap buah yang boleh bertumbuh ini Tuhan, kami boleh membawa dampak untuk orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kiranya Engkau boleh jaga, lindungi setiap kami, dan kumpulkan kami minggu depan untuk kami sama-sama boleh kembali bersama beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih di rumah online. Kiranya Tuhan juga pimpin setiap mereka juga untuk boleh bersama-sama dengan kami, untuk boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Oke, sebelum kita akan pulang ya, Saudara ada pengumuman. Saudara ingetin lagi, khususnya juga untuk teman-teman yang masih hybrid yang di rumah ya. Mulai tanggal 29 Mei itu hari terakhir kita hybrid. Jadi setelah tanggal 29 Mei minggu depan ya, kita sudah tidak ada lagi hybrid dan semuanya full on-site ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di rumah saja, yuk segera, masih ada 1 minggu lagi untuk boleh on-site, hybrid ya. Dan setelah itu 2 minggu lagi kita full ketemu di sini. Jadi sudah nggak ada hybrid. Jadi loh, terus gimana nih? Ya nggak gimana-mana, ya harus datang kayak gitu. Ya, harus ke gereja gitu ya. Yang pastinya tetap jaga protokol kesehatan kita supaya kita tetap sehat, tetap aman. Oke, itu aja dari Lasome. Lasome ada tambahan? Oke.